Halo teman-teman. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada malam hari Nah, ini pada kita malam akan hari ini kita akan mempresentasikan mempresentasikan sebagai proyek sebagai dari mata proyek dari kuliah mata pemrograman kuliah berorientasi pemrograman objek. berorientasi objek. Nah, untuk Untuk slide yang akan kita slide bawakan yang akan akan kita saya bawakan akan saya bagikan. bagikan. Jadi teman-teman, untuk Jadi teman-teman, slide untuk yang saya bagikan slide yang apakah saya sudah bagikan apakah tampil sudah di layar tampil di masing-masing? layar masing-masing? Udah. Sudah. Nah, saya Saya sebagai moderator akan membagikan membagikan setiap setiap slide slide dan yang chat yang akan akan kita kita jelaskan. jelaskan. Apakah Slide sudah slide sudah tampil di layar tampil di layar teman-teman? teman-teman? Sudah. Sudah. Oke. Oke. Nah, di sini kita akan Di sini kita akan presentasikan pemrograman berorientasi objek, yaitu tepatnya untuk membuat sebuah project di mata kuliah kita ini. Dan adapun anggota kelompok dari kelompok kita yaitu saya sebagai klinis pembantuan dengan NPM 2031 1057 dan rekan saya Ella Dika dengan NPM 2131 1051 dan juga saudara Alfredo Garesya Poldano dengan NPM 2231 1075. Nah, adapun pembagian job dari project kita ini yang pertama akan dimulai oleh saudara Alfredo, yaitu menjelaskan dari slide ketiga sampai nanti saya akan memberitahukan di slide beberapa peneliti dilanjutkan dan dilanjutkan oleh saudara Ella. Ini saya persilakan saudara Alfredo. Baik. Di sini saya akan membacakan judul dari proyek kami itu pembuatan web profil sebagai media informasi toko pakaian yang bernamakan Warehouse Lampung. Pertama di sini ada kasus permasalahan yaitu UMKM toko pakaian Warehouse Lampung ini menghadapi beberapa tantangan dalam menjangkau atau memberikan informasi pelanggan, apalagi khususnya di era digital yang semakin berkembang. Ada beberapa permasalahan utama, yaitu yang pertama ada pelanggan. Pelanggan sering kesulitan mendapatkan informasi terbaru mengenai produk yang dijual oleh toko pakaian Warehouse Lampung. Mereka tidak memiliki akses yang mudah untuk mengetahui jenis pakaian, harga, ukuran, atau yang sedang berlaku. Selain itu, pelanggan harus datang langsung ke toko untuk memastikan ketersediaan barang tersebut. Stok yang memakan waktu dan biaya, atau terutama bagi mereka yang berada di luar wilayah, itu tidak mendapat informasi dan juga membuat pelanggan ragu untuk berinteraksi atau bertransaksi, terutama di era digital di mana transparansi informasi menjadi kebutuhan dari pelanggan. Selanjutnya ada karyawan toko. Karyawan menghadapi tantangan dalam melayani banyak pertanyaan dan pelanggan secara langsung atau melalui telepon, terutama ketika toko sedang ramai. Tidak adanya media pendukung seperti katalog digital mempersulit karyawan dalam menjalankan detail produk pada pelanggan secara efisien. Ketiga, di sini ada pemilik toko atau owner. Pemilik toko kesulitan menjangkau lebih banyak pelanggan karena promosi produk yang masih bergantung pada cara tradisional, seperti penyebaran informasi dari mulut atau melalui media sosial yang tidak terstruktur. Ketiadaan web profile juga membuat toko pakaian ini terlihat kurang profesional dibandingkan kompetitor yang sudah memanfaatkan media digital. Keempat, di sini ada kompetitor yang sudah menggunakan website sebagai informasi memiliki keunggulan signifikan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini membuat toko pakaian Warehouse Lampung tertinggal dalam persaingan, terutama karena pelanggan cenderung lebih memilih toko yang memiliki akses digital yang memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya ada tujuan dari sistem.
Tujuan dari sistem ini adalah menyediakan web profile sebagai media informasi resmi. Toko pakaian Meros Lampung yang mempermudah pelanggan dalam mengakses internet atau informasi, produk, promosi, dan layanan tanpa harus datang langsung ke toko. Selain itu, web ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja karyawan, memperluas jangkauan promosi, membangun citra profesional toko, serta mendukung komunikasi yang lebih baik antara pelanggan dan pemilik toko. Dengan adanya web profile ini, diharapkan toko tersebut dapat bersaing lebih efektif di era digital. Di sini saya akan membacakan analisis kebutuhan sistem. Yang pertama itu kita menyajikan informasi produk di mana pelanggan harus datang langsung ke toko untuk informasi produknya, atau kita bisa menadanya harga diskon dan stok di sana. Terus yang kedua, pencatatan pertanyaan di mana karyawan yang mencatat berbagai pertanyaan dan langsung memberikan kategori atau katalog yang mereka inginkan. Terus yang ketiga, ada promosi dan diskon, di mana informasi promosi hanya disebarkan melalui media sosial. Terus yang keempat, ada alat digital tidak tersedia. Pemilik toko tidak memiliki alat digital untuk menampilkan informasi bisnisnya, atau visi misi, atau kontak pada pelanggan. Terus yang terakhir, ada komunikasi manual, di mana komunikasi dengan pelanggan termasuk umpan balik dilakukan secara manual tanpa saluran resmi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan memberikan kepada rekan saya, Ella Dika. Baik, selanjutnya ada kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional sistem. Yang pertama ada pengelolaan data produk, pembuatan data produk baru, menambahkan produk baru ke dalam sistem, nama, jenis, harga, ukuran, deskripsi, dan foto. Lalu ada perubahan data produk, mengubah informasi produk yang sudah ada seperti harga, stok, atau deskripsi. Selanjutnya ada menampilkan detail produk, menampilkan informasi lengkap produk termasuk deskripsi, foto, dan harga. Yang kedua, pengelolaan data pelanggan. Ada pendaftaran pelanggan baru, menambahkan data pelanggan baru. Yang kedua ada pendaftaran pelanggan baru, menambahkan data pelanggan baru. Lalu yang terakhir ada menampilkan detail pelanggan, menampilkan informasi lengkap pelanggan. Yang ketiga, fitur kontak dan umpan balik pelanggan. Ada menyediakan formulir kontak untuk pelanggan yang ingin memberikan pertanyaan atau umpan balik. Selanjutnya, mengelola umpan balik pelanggan dan menanggapi pertanyaan atau kritik. Next. Kebutuhan non-fungsional sistem. Berikut kebutuhan minimal spesifikasi perangkat dan perangkat lunak untuk menunjang kinerja fungsional di atas. Yang pertama ada hardware, prosesor dual core atau lebih tinggi. Lalu ada RAM 8 GB atau lebih. Ada penyimpanan 256 GB, monitor 19 kurang lebih. Ada keyboard standar laptop, mouse standar office, dan koneksi LAN card dan WiFi. Yang kedua ada software. Sistem operasi Windows 7 atau lebih tinggi. Browser Chrome, Firefox, Edge, atau lainnya yang mendukung HTML. Yang terakhir ada pendukung yaitu internet. Next. Lalu di sini ada rancangan sistem. Dan di sini ada gambar use case diagramnya. Diagram ini menggambarkan bagaimana berbagai elemen situs seperti halaman beranda, halaman produk, halaman tentang kami, dan halaman kontak dihubungkan satu sama lain melalui data. Setiap elemen memiliki atribut-atribut spesifik yang menggambarkan informasi yang akan ditampilkan. Misalnya nama produk, harga, deskripsi, atau detail kontak. Hubungan antar elemen menunjukkan bagaimana data akan mengalir dan bagaimana berbagai bagian situs akan saling terkait.
Dengan memahami diagram ini, kita dapat merencanakan dan membangun situs web yang terstruktur dengan baik dan mudah dikelola. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang web yang sudah kita buat, yaitu web profil tentang toko warehouse Lampung. Dan di sini saya akan menjalankan program dari project R yang sudah kita buat untuk programnya saya akan menjalankan melalui software yang namanya Visual Studio Code. Nah, beginilah tampilan dari pembuatan dari web profil warehouse Lampung, di mana web profil ini menampilkan tentang mulai dari home, di mana di home ini menunjukkan barang-barang yang tersedia di toko pakaian warehouse Lampung, mulai dari tampilan denim pants, sling bag, hoodie, dan ada juga opsi menu, enggak menu setelah home, dan di mana menu ini menampilkan dari beberapa halaman, menampilkan menu dari semua barang yang ada pada warehouse Lampung. Dan pada menu tentang kami ini yaitu tampilan di mana warehouse Lampung, dari logo dan tentang warehouse Lampung. Dan pada menu produk, di sini web profil ini menampilkan mulai dari seluruh barang yang tersedia di warehouse Lampung, mulai dari kaos premium, hoodie, dan juga sleeve bag. Dan di web profil ini juga kami menyediakan yang namanya kontak us, di mana informasi lengkap bisa dicari atau diambil dari sini melalui email, pengiriman email, ataupun melalui contact information yang sudah kami sediakan di web profil ini. Dan ada pun yang bisa kami jelaskan dari pembuatan project ini adalah tentang front end yang ada di dalam program ini, di mana ada HTML, di mana di sini kami tempat menginputkan semua data, dan di mana HTML ini bersifat dinamis, di mana di sini kami menginputkan seluruh data dari warehouse Lampung, dan kami menginput seluruh datanya melalui HTML saja. Kami tidak menggunakan database, tapi kami menginput semua datanya melalui front end di HTML. Dan ada pun efek tampilan yang bisa kami buat dari web profil ini adalah kami menggunakan CSS, menggunakan CSS, di mana seluruh program yang ada pada Animate CSS ini, yaitu kebutuhan pertama yaitu tampilan semua efek yang ada pada web profil yang kami buat. Nah, kami juga menggunakan Bootstrap min CSS, di mana fungsinya itu ya untuk kegunaan semua efek dari setiap menu dan tampilan untuk memberikan efek dari tampilan yang ada pada project kami yang kami bangun di Visual Studio Code. Dan ada pun kami juga menggunakan JavaScript
Ini di post dulu. Sekian yang bisa sampaikan dari keseluruhan dari tampilan dari web profil yang bisa kalian buat, dan saya ucapkan sekian dan terima kasih untuk kerjasama teman-teman dan semuanya yang udah berkenan untuk menyelesaikan tugas proyek hari kita ini. Untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.